Halo anak-anak baik Indonesia, semoga kalian semua selalu sehat, banyak rezeki, banyak cewek. Kalau yang itu jangan ya, gak baik jadi playboy ya nak. Jumpa lagi di film 15 menit, mengisahkan film-film menarik hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Perkenalkan, saya si Alan, The Hollywood Destroyer, tukang bacot kesayangan kalian. Kali ini kita akan menyimak alur cerita film yang berjudul Chef. Film keluaran 2014 ini bercerita tentang kehidupan koki hebat dan juga seorang duda bernama Carl Casper. Si Carl ini bekerja sebagai kepala chef di warteg Segar Jaya yang berlokasi di pojokan kantor pajak Los Angeles. Carl sangat disukai oleh semua pekerja warteg ini. Anak buahnya antara lain ada si Martin sebagai tukang oseng kerang ijo, ada si Tony sebagai tukang geprek ayam, dan si Molly sebagai tukang ngurutin pesanan maksudnya. Adegan berlanjut pada Carl yang berjanji untuk menjemput anaknya di rumah mantan istrinya yang kaya raya. Anak Carl ini bernama Percy. Rupanya Carl sering terlambat bila menjemput anaknya. Di perjalanan Percy mengatakan bahwa ibunya khawatir dengan keadaan Carl yang masih gitu-gitu aja nggak tajir-tajir. Mantan istrinya menyarankan Carl untuk ngepet aja, yang maksudnya untuk berhenti bekerja di warteg dan berjualan makanan keliling aja naik odong-odong. Carl yang mendengar itu lantas tertawa dan meremehkan ide mantan istrinya itu. Carl pun pergi belanja bersama anaknya karena malamnya warteg tempat Carl bekerja akan didatangi oleh kritikus-kritikus kuliner yang nyinyir di Los Angeles. Setelah memulangkan anaknya, Carl kembali ke warteg untuk memasak. Datanglah bosnya yang bernama Riva. Riva tidak setuju dengan rencana Carl untuk memasak menu yang kreatif. Riva ngotot agar Carl memasak menu standar yang biasa disajikan di wartegnya saja. Carl pun berdebat dengan Riva, akhirnya Carl mengalah saja dan akan menyajikan menu standar warteg sesuai perintah dari bosnya itu. Besoknya, Carl, Martin, Tony, Molly, dan pekerja warteg lainnya sedang nongkrong di bar sambil mendengarkan lagu-lagu Denny Caknan. Carl membaca hasil ulasan kritikus-kritikus tentang wartegnya kemarin. Awalnya, semua kritikus memuji positif masakan Carl. Hingga ada satu kritikus nyinyir julid kayak mak-mak gosip komplek yang hobinya ngutang abang tukang sayur menghina masakan Carl habis-habisan. Suasana gembira di bar seketika berubah muram. Carl tidak terima dan bertekad mengundang ulang kritikus julid tadi ke warteg Segar Jaya. Keluar dari bar, Carl nongkrong di parkiran bersama Molly. Mereka mengobrol sambil berbagi tembakau kelobot. Molly menghibur Carl dan mengakui Carl sebagai koki yang hebat. Suasana sendu memancing Carl untuk berbuat mesum. Akhirnya, mereka menuju ke apartemen Carl, tapi Carl ini duda berkelas bermartabat. Alih-alih berbuat mesum, Carl justru memasak mie abang adek cabai 1 kilo untuk Molly. Molly pun keenakan dibuatnya. Besoknya, Carl datang ke rumah mantan istrinya yang bernama Ines. Istrinya ini blasteran Kuba dan Citayam loh, makanya fasih berbahasa Spanyola. Si Ines ternyata mengkhawatirkan Carl juga. Ia tahu kalau Carl habis diejek oleh kritikus julid kemarin. Setelah itu, Carl pergi jalan-jalan dengan anaknya dan mengantarnya pulang. Si Percy, anak Carl, ngotot banget untuk ikut Carl ke warteg, tapi Carl melarangnya. Carl langsung meluncur ke warteg lagi. Di sana dia sendirian meracik menu-menu istimewa untuk tantangan ulang versus kritikus julid. Martin dan Tony pun datang ke warteg. Mereka mencicipi menu buatan Carl dan bilang kalau ini, wow, enak banget. Minggu depannya, si Percy bocil menginap di apartemen Carl. Si Percy ini kerjaannya HP-an terus, sementara Carl orangnya gaptek banget. Carl belajar soal Twitter ke anaknya. Ternyata si kritikus julid bernama Ramsey juga mengolok-olok masakan Carl di Twitter. Carl pun langsung membuat akun Twitter untuk mengolok-olok balik. Tanpa disadari, ternyata balasan Carl untuk si kritikus julid menjadi viral. Ini sebab Carl tidak tahu bedanya ngejapri dan nge-tweet. Besoknya, hari tantangan ulang itu pun tiba. Carl udah gak sabar ingin membalas si kritikus julid dengan hidangan-hidangan andalannya. Sayangnya, Riva, si bos kolot, datang mencegah Carl. Lagi-lagi si bos warteg ngotot agar Carl menyajikan menu standar lagi dan lagi. Carl yang kesel banget dengan bosnya, akhirnya ngambek dan berhenti dari warteg. Kepala koki warteg Segar Jaya pun beralih ke si Tony. Carl yang ngambek ternyata pantang menyerah. Dia segera pulang ke apartemennya dan memasak lagi di dapurnya sendirian. Dengan tujuan Carl akan datang kembali ke warteg malam nanti, membawa hidangan andalannya untuk berhadapan langsung dengan si Ramsey kritikus julid. Namun semua rencana itu batal karena si Ramsey ngebacot terus di Twitter bahwa Carl adalah pecundang. Carl yang tidak terima dengan itu langsung datang ke warteg dan memaki-maki Ramsey di depan orang-orang. Pengunjung warteg yang lain merekam kejadian itu dan menyebarkannya di internet. Nama Carl semakin hancur lebur. Besoknya, Carl dan pekerja warteg nongkrong lagi. Molly menghibur Carl agar tetap semangat dan mengejar kebahagiaan dan jangan kerja di warteg lagi. Molly juga menyarankan agar Carl lebih banyak menghabiskan waktu bersama anaknya.
Paginya, Carl datang ke rumah mantan istrinya lagi untuk jemput anaknya, namun rupanya anaknya lagi bad mood. Datanglah Ines mengajak Carl ngobrol. Dalam perbincangan para mantan itu, Ines mengajak Carl untuk pergi bertiga bersama Percy dan Ines ke Miami, kampung halaman Ines. Carl akhirnya setuju, mereka pun terbang ke Miami. Carl diminta Ines untuk mengasuh Percy selama Ines pergi berbisnis. Malamnya, Carl, Ines, dan Percy nonton pertunjukan bapaknya Ines. Rupanya bapaknya Ines adalah biduan campur sari yang sangat terkenal. Setelah itu, mereka berempat mampir ke restoran Kuba. Carl pun mendapat inspirasi untuk membuka usaha baru berupa warkop atau warung Kuba. Carl pun akhirnya setuju dengan saran dari Ines tentang jualan makanan keliling dengan odong-odong. Besoknya, Carl datang ke tempat mantan suami Ines yang lain. Gila ini Ines, doyan kimpoy amat ya. Mantan suami Ines yang ini namanya Marvin. Marvin yang punya bisnis rombeng sebelum jadi Iron Man, ini orangnya jijikan banget. Kalau masuk kantornya Marvin, sepatu harus dibungkus dulu sama kresek. Carl pun bertemu Marvin, dan Marvin pun memberikan odong-odong butut miliknya kepada Carl. Dan ternyata odong-odong yang diberi Marvin keadaannya sangatlah parah, seperti transformer lemah syahwat. Percy pun datang diantar Ines untuk membantu Carl. Namun Carl terlalu keras pada Percy, akhirnya Percy ngambek. Carl tidak habis akal setelah diiming-imingi mau dibelikan bakso aci, Percy pun gak ngambek lagi. Carl mengajak Percy untuk berbelanja peralatan dapur untuk odong-odong tadi. Di toko peralatan dapur, Carl memberikan pisau koki untuk Percy. Buat persiapan kalau nanti Percy gedenya pengen masuk STM. Maksudnya STM Tata Boga, buat masak lah pisaunya. Lanjut kembali ke odong-odong, Carl meminta tolong pada kuproy-kuproy di sana tapi gak ada yang mau bantuin. Tiba-tiba datanglah si Martin bikin kaget Carl. Martin mau membantu Carl merenovasi odong-odong bututnya. Martin lalu memanggil kuproy-kuproy tadi dengan bahasa Spanyola. Akhirnya mereka pun mau membantu mengangkat barang-barang ke odong-odong. Setelah itu, Carl dan Percy pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Sementara Marvin menyiapkan hal lainnya. Carl dan Percy kembali ke odong-odong. Mereka pun membuat hidangan roti kempit. Nama kerennya adalah sandwich. Setelah berhasil membuat sandwich Kuba yang lezat dan bergizi, Martin pun memanggil para kuproy-kuproy tadi untuk membagikan roti kempit gratis. Dan mereka sangatlah doyan, jelas gratis. Malam pun tiba, Carl, Martin, dan Percy nongkrong bareng di depan odong-odong. Martin pun memberi sebotol air tape kepada Percy. Percy yang masih bocil pun meminumnya dan tidak suka. Sungguh Percy ini anak baik rupanya. Carl berencana untuk pulang membawa odong-odong itu ke Los Angeles bersama Martin sambil mampir ke beberapa kota untuk jualan roti kempit. Si Percy ngotot untuk ikut, akhirnya dia pun boleh ikut bapaknya. Martin berencana untuk membawa odong-odong ini ke bengkel ketok magic milik kenalan sepupunya. Besoknya, tiba-tiba odong-odong itu sudah dalam keadaan prima dan bertenaga. Carl, Percy, dan Ines dibuat terheran-heran. Carl, Percy, dan Martin pun memulai perjalanan mereka. Diam-diam Percy nge-tweet tentang bapaknya yang telah kembali ke dunia kuliner. Odong-odong pun menepi ke sebuah pantai untuk berjualan. Pengunjung pun berdatangan. Semua menu mulai roti kempit, cimol, lotek, bakso aci, laris semuanya. Tiba-tiba datanglah satpam komplek mendatangi mereka. Carl terkejut, satpam komplek yang awalnya galak ternyata ngefans sama Carl. Dia pun meminta foto dengan banyak gaya dan Carl pun semakin viral di Twitter. Perjalanan berlanjut ke New Orleans. Malamnya di perjalanan, Martin yang menyetir mengalami galer yang sangat hebat. Akhirnya dia mengambil tepung untuk dimasukkan ke celananya. Percy yang melihat itu menjadi geli dan membangunkan bapaknya. Rupanya bapaknya juga galer dan meminta tepung untuk dimasukkan ke celana juga. Percy pun ikut-ikut, entah apa faedahnya adegan ini. Lanjut, mereka tiba di New Orleans. Carl turun untuk mengajak Percy memberi hidangan legendaris New Orleans, yaitu basreng. Setelah puas makan basreng New Orleans, mereka kembali ke odong-odong yang diparkir sembarangan. Ternyata di luar odong-odong sudah banyak orang mengantri untuk mencoba hidangan buatan Carl. Dan ternyata semua itu berkat Percy yang rajin nge-tweet soal bapaknya. Dagangan Carl pun laris manis. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Texas untuk membeli daging panggang. Daging panggang lezat ini menginspirasi Carl untuk buka lapak di Texas. Dagangan Carl pun kembali laris manis. Tiba-tiba Ines menelepon Carl yang sedang sibuk. Untung HP-nya gak ikut ke panggang. Perjalanan berlanjut ke Los Angeles dan Percy pun harus pulang ke rumahnya. Carl mendadak jadi baper melihat anak dan mantan istrinya. Carl pulang menuju apartemennya dan menonton video dari Percy. Makin baperlah dia. Carl pun menelepon Percy dan memberi kabar bahwa dia mengizinkan Percy untuk tetap membantunya jualan di odong-odong di akhir pekan, dengan syarat uangnya ditabung untuk biaya masuk STM waktu udah gede nanti. Malam minggu, Carl, Martin, Percy, dan Ines dagangan di odong-odong. Di tengah larisnya orderan, tiba-tiba muncullah si biang kerok Ramsey kritikus julid itu. Wah, Ramsey ingin mengajak Carl ngobrol empat mata.
Dan ternyata di luar dugaan, sesungguhnya Ramsay sangat menyukai masakan Carl dahulu. Hanya saja Ramsay tidak menyukai masakan Carl yang diatur-atur oleh Riva, yaitu mantan bos Carl di warteg Segar Jaya dulu. Ramsay lalu mengajak Carl untuk membuka warung baru. Ramsay mau menjadi investor dan Carl bebas memasak apa saja yang Carl mau. 6 bulan kemudian, ternyata Carl dan Ines rujuk dan kimpoi ulang. Mereka mengadakan pesta perkimpoian ulang itu di warung terbaru Carl, di mana di sana juga ada Bapak Ines yang jadi artis saweran. Adegan diakhiri dengan Percy digendong Carl mirip reok. Percy terlihat bahagia karena orang tuanya telah rujuk. Dalam film Chef ini pun berakhir. Baiklah, hikmah yang bisa dipetik dari film Chef ini adalah jadilah dirimu sendiri dan tekunilah apa yang kalian suka, maka akan berhasil pada waktunya. Oke, saya si Alan, The Hollywood Destroyer, pamit dulu. Sampai jumpa lagi di film 15 menit berikutnya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.